Bapak Bupati Malang beserta rombongan untuk memasuki mimbar ke-1. Bupati Malang memasuki halaman langsung menuju ke mimbar 1. Sinar surya dan merata, aku tanya bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bupati Malang, yang saya hormati Sekda Kabupaten Malang, Asisten Pemerintahan dan Kesra, Kesbabmol, Kepala Badan Kesra Kabupaten Malang, Prokopim dan Kepala Disperindak Kabupaten Malang, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malang, Camat Panjen, Camat Pakisaji, Ketua PGRI Kabupaten Malang beserta segenap pengurus, Ketua YPRP BPH dan segenap pengurus, Ketua PGRI Cabang se-Kabupaten Malang. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Ilahi Robbi pada acara kunjungan Bupati Malang dalam rangka penyerahan hewan korban ke PGRI Kabupaten Malang Sabtu 9 Juli tahun 2022, bersama-sama diawali dengan pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Haji Ahmad Thawaf, SPD MPDI. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Hamda yu'afi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kamali jalali wa azimi sultani. Allahumma la mani alima taita wa la mu'tiya lima manata wa la radda lima qadaita yang jatuh minkal jati. Bismillah. Allahumma taqabbal min Muhammadin wa ali Muhammad wa min ummati Muhammad. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, dengan mengucapkan puja dan puji kehadirat-Mu ya Allah, pada hari ini dengan karunia-Mu yang telah Kamu berikan kepada kami dalam rangka penyerahan hewan kurban yang akan disampaikan oleh Bapak Bupati Kabupaten Malang kepada PGRI. Bismillah Allahumma minka wa minka Allahumma taqabbal min Bapak Bupati Kabupaten Malang Bapak Sanusi. Untuk itu ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berilah karunia yang Kau berikan dengan dambaan keberkahan dan karuniamu kepada Kabupaten Malang, khususnya pada warga PGRI. Ya Allah, ya Ghaffar, ampunilah dosa-dosa kami, dosa para pemimpin kami, dosa para guru-guru kami, dosa para orang tua kami, dosa para pahlawan yang telah mendahului kami. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Dengan kebaran korban, berilah karunia kepada warga masyarakat Kabupaten Malang, khususnya kepada warga PGRI Kabupaten Malang. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Bupati dan hadirin sekalian yang berbahagia, berikut kita simak sambutan Ketua PGRI Kabupaten Malang, Bapak Dr. Andes Dwi Sucipto SH, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak
Dr. Andes Haji Muhammad Sanusi MM Bupati Malang yang kami cintai, hormati, banggakan, Bapak Sekda, Kepala Badan dan Kepala SKPD Kabupaten Malang yang kami hormati, kami banggakan, Pak Camat, rekan-rekan kami dari PGRI Kabupaten Malang, para Ketua LKBH, Ketua BPH, Ketua DKGI, dan seluruh jajaran pengurus PGRI cabang se-Kabupaten Malang yang kami hormati, terkhusus juga dari cabang Wonosari bersama anggotanya yang saya cintai, hormati, banggakan. Mohon izin Pak Bupati, kami sampaikan selamat datang dulu kepada Bapak Bupati bersama rombongan. Selanjutnya, mari saudara sekalian kita mendengungkan yel perjuangan PGRI. Hidup guru, hidup honorer, hidup Bapak Sanusi, solidaritas, salam satu jiwa. Terima kasih. Syukur alhamdulillah pada pagi hari ini kami merupakan anggota masyarakat Kabupaten Malang yang sangat berbahagia pada pagi hari ini karena mendapat kunjungan langsung dari Pak Bupati Malang. Ruth Sahanaya pergi ke Pemalang, terus ke Pati beli gaun baru. Betapa bahagia PGRI Kabupaten Malang punya Bupati rasa guru. Sehingga sampai dengan hari ini tiada henti, setiap saat beliaunya selalu menorehkan tulisan indah dengan tinta emas di batu pualam yang selalu diaturkan kepada warga PGRI Kabupaten Malang. Berturut-turut saudara sekalian ini kami laporkan kepada Pak Bupati, teman-teman sangat berbahagia. Yang pertama, dengan adanya insentif yang tiap tahun terus bertambah, mulai dari 600.000 per tahun sampai dengan 3 juta. Ini juga saat-saat beliaunya. Ini bukti bahwa Bupati dari guru ini. Yang kedua, lahirnya Perbup nomor 7 tahun 21 tentang honorer. Sepanjang sejarah tidak pernah ada yang berani melahirkan Perbup ini. Bupati Malang berani melahirkan Perbup nomor 7. Ini kecintaan beliau terhadap guru dibuktikan dengan cara ini. Yang ketiga, bantuan APBD untuk 59 guru pendidikan agama Islam yang bertahun-tahun PNS tidak bisa sertifikasi. Berkat uluran tangan beliau, APBD dikucurkan tahun 2021 untuk 59 guru agama. Sampai-sampai Kemenak menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada Kabupaten Malang, khususnya kepada Pak Bupati. Ini perlu kami sampaikan kepada kita semua. Yang keempat, pengusulan kuota formasi GPAI se-Indonesia 2021 tidak ada. Beliaunya berani mengusulkan formasi untuk 661 GPAI tahun 2022. Berikutnya juga usulan ke pusat, satu-satunya bupati, ini yang berani, saksinya saya tanggal 12 April, menyampaikan usulan di hadapan Pak Menko PMK dengan 4 menteri. Bupati Malang mengusulkan agar gaji P3K dari APBN khusus. Ini hanya Kabupaten Malang, seorang birokrat yang berani bersuara lantang. Lagi-lagi karena beliau adalah seorang guru. Juga termasuk bantuan Sarpras. Hari ini tadi jam 9.00 listrik padam, 12 detik berikutnya langsung nyala genset yang ada di belakang, 50.000 watt. Itu juga berkat bantuan Pak Bupati. Ya. Dan hari ini merupakan saksi sejarah halaman gedung ini. Mudah-mudahan nanti tahun depan di 144 Hijriah juga masih terjadi peristiwa seperti ini lagi. Ya, ada penyerahan hewan kurban dari Bupati Malang kepada PGRI Kabupaten Malang. Ini saudara sekalian bentuk-bentuk kepedulian dan kecintaan beliau terhadap
warga guru dan tenaga kependidikan di Kabupaten Malang. Tidak hanya ucapan tapi nyata. Ini harapan kami nanti setelah diserahkan, karena tidak ada satu huruf pun pesan dari beliau, mohon izin Pak Bupati, jadi setelah nanti diserahkan, nanti juga langsung kami serahkan ke salah satu cabang. Karena jumlahnya hanya satu, maka kami memilih satu cabang yang loyal kepada organisasi. Ya, ini bayar iurannya sampai Agustus Bapak, bulannya belum jalan sudah bayar. Cabang mana itu? Wonosari. Yang kedua, di sana anggotanya tengah bergotong royong untuk membangun gedung sudah 90%, hampir jadi. Nah ini maka kita support nanti. Ya ini indikator yang kami pilih, karena dari 33 kecamatan kita milih satu. Yang ketiga, loyalitas kepada pemerintah Kabupaten Malang. Nah, Wonosari ini catatan kami, loyalitasnya kepada Pak Bupati, kepada Bapak Sanusi dan Pak Wakil Bupati luar biasa. Nah, untuk itu kami sampaikan terima kasih Pak Bupati. Mudah-mudahan ya hewan korban ini nanti membawa berkah, khususnya kepada Pak Bupati bersama jajaran, Kepala SKPD dan seluruh aparatur sipil negara di bawah komando Pak Bupati. Mudah-mudahan senantiasa dalam keadaan sehat, murah rezeki, berkah, ya, dan senantiasa dalam lindungan Allah SWT. Terkhusus kepada Pak Bupati, mudah-mudahan beliau dalam menjalankan amanah memimpin kita semua, beliaunya dalam keadaan sehat walafiat dan sukses seterusnya. Ini yang bisa kami sampaikan, termasuk kepada cabang Wonosari yang nanti akan menerima. Kami harapkan mohon disalurkan dengan sebaik-baiknya, jangan sampai ada fitnah. Ya, jadi nanti selamat yang bagi, berkah yang menerima, tidak ada fitnah bagi panitia. Ini harapan kami, Ibu dan saudara sekalian, khususnya kepada Pak Bupati. Aura Kasih Rina Melati, Angel Elga Roma berdakwah. Terima kasih Pak Bupati, semoga hewan korban membawa berkah. Ini yang bisa kami sampaikan, tiada kata lain ya kecuali ucapan terima kasih dan doa-doa kami dan seluruh anggota PGRI Kabupaten Malang untuk Pak Bupati. Mudah-mudahan tahun depan bisa begini lagi. Amin. Artinya Pak Bupati masih sehat dan rezekinya banyak. Gitu. Amin. Kita semua bisa menyaksikan di sini. Amin. Bila itu wal hidayah, Bafiri Tolenayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Pak Sekda, seluruh jajaran hadir, Dinas Perindak, Asisten 1, Kesbangpol, Kesra, Pak Camat Kepanjen, Pak Camat Pagesaji, Kapolseknya mana Panjen, Pagesaji, Pak Danramil Pagesaji, Samati Ketua PGRI beserta seluruh jajaran PGRI yang saya banggakan. Syukur alhamdulillah hari ini kita bisa bersama-sama melaksanakan suatu sunnah Rasulullah yang diajarkan oleh Nabi Allah Ibrahim untuk berkorban. Ketika itu Nabi Allah Ibrahim diperintah oleh Allah untuk mengorbankan putranya, yang kejadiannya adalah kemarin hari Jumat kalau di Mekah, kalau di sini hari ini, yaitu untuk melakukan jumrah atau wukuf dan diikuti jumrah Wusta Ula Aqobah. Ya. Urutannya hari ini dan besok selama 3 hari. Ini diartikan bahwa ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala
Ini kalau bahasa Aremanya tiada batas. Apapun harus berkorban untuk menjalankan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita dianjurkan, disyariatkan untuk berkorban hewan kurban yang nanti dagingnya dibagikan kepada yang membutuhkan. Ini apa artinya? Kita sebagai ASN dalam menjalankan tugas itu harus taat kepada aturan, yaitu pemerintah yang menurut bahasanya Pak Dwi itu harus loyal terhadap pemerintah tanpa batas. Apapun yang diprogramkan pemerintah jalankan dulu, walaupun hatinya tidak suka. Tapi sekarang ini agak beda. Guru ditempatkan di penempatan yang tidak sesuai dengan kemauannya, protes, minta pindah. Ini bukti salah satu tidak loyal terhadap keputusan pimpinan. Nah, kalau terjadi begitu, biarkan saja diterima. Dijalani dulu ASN di mana ditempatkan, nanti kalau sudah 1 tahun undang-undang membolehkan untuk pergeseran baru ngajukan. Jangan baru diberi SK, baru diangkat sudah tidak loyal itu. Itu bukti ketidak loyalan terhadap tugas. Ini salah satunya. Karena di undang-undang ASN maupun PNS ya, itu bersedia ditempatkan di mana saja. Itu harus seperti itu dimanapun kita berpijak di bumi Indonesia, khususnya ASN Kabupaten Malang, di Kabupaten Malang, ya di situ tempat mengabdi. Dimanapun sama, hanya di bawah perasaan dan nafsu yang di dalam Al-Quran dicontohkan terhadap pengorbanan Nabi Allah Ibrahim mengorbankan putranya. Itu kalau secara logika tidak logis, wong anaknya harus disembelih. Tapi Allah Maha Adil, tidak jadi terkena, akhirnya pisaunya itu tidak mempan, alias kalau Indonesia itu kedot. Tapi Ismail itu tidak dulu kedot, kebal. Pisaunya dicoba diayunkan ke batu, batunya itu hancur, pecah. Ke batu aja pecah, tapi ketika di lehernya Nabi Ismail itu lunyu, ya kayak orang kebal sekarang itu. Jadi urusan kebal itu sudah sejak Nabi Allah Ismail itu sudah ada orang kebal. Jadi kalau sekarang kebal itu ya turunannya aja, tidak usah gumunnya. Sejak dulu ada, dan itu di dalam ajaran. Lalu pada akhirnya diganti dengan seekor kambing, domba yang pengganti korban, dan disyariatkan sampai sekarang untuk korban itu domba dan hewan yang lainnya, unta dan sapi. Di Indonesia umumnya hanya domba dan ada kambing dan sapi. Lah, ini yang pelajaran harus kita lakukan adalah kemurnian pengabdian kepada aturan. Dalam Al-Quran disebutkan yang harus ditaati itu dalam kehidupan ini hanya ada 3. Ya, atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Cuman banyak yang tidak dilanjut, khususnya bagi warga muslim itu yang wajib kayaknya hanya taat kepada Allah dan Rasulnya di menjalankan tugas-tugas keagamaan. Tapi itu wawunya itu bahasanya taatlah kepada Allah wa atiur rasul, dan taat kepada Rasulullah, wa ulil amri minkum, dan taat kepada pemerintah. Itu berurutan, harus ditaati semua. Yang artinya kalau tidak taat pada pemerintah ya ikut berdosa karena melanggar ajaran Al-Quran. Jadi tidak loyal itu dosa, Pak Dwi. Lek loyal itu lek ganjaran. Ya. Karena apa? Dasar negara kita jelas, Pancasila, satu ketuhanan yang Maha Esa, bahwa setiap gerakan kita harus berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.
dalam menjalankan tugas. Ini artinya semua apa yang kita lakukan, ibadah kepada Allah, mentaati ajaran Rasulullah dan mengikuti peraturan pemerintah dengan benar, itu jadi pahala semua. Tidak ada yang bertentangan. Jadi kalau sekarang masih ada orang Indonesia, mereka mau bikin khilafah, mau bikin gini, menentang peraturan pemerintah, itu tidak memahami bahwa di Quran kita diajarkan untuk mengikuti semua ajaran yang dia diperintahkan oleh Allah, diperintahkan Rasulullah, dan diperintahkan oleh pemerintah. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, Kabupaten Malang terus berkembang dan ini tidak bisa diselesaikan secara individu atau kedinasan atau pemerintah, tapi perlu kebersamaan semua pihak. Dalam bulan ini ada 2 tugas pemerintah dari pusat yang dibebankan kepada Kabupaten Malang. Pertama, pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Lingkungan Hidup menetapkan Kabupaten Malang sebagai salah satu nominasi di Indonesia sebagai Clean City, kota yang bersih. Di Indonesia ditunjuk 5 kabupaten, salah satu atau nomor satunya Indonesia adalah Kabupaten Malang. Kemarin di Bali, saya datang ke Bali hari Kamis bersama Menteri Pariwisata bahwa Kabupaten Malang juga ditunjuk nanti untuk mewakili Indonesia di tingkat ASEAN sebagai ekowisata non karbon, bebas karbon nanti. Nah, jadi 2 Clean City of ASEAN dan Ecotourism non carbonate for ASEAN itu. Jadi 2 tugas lagi. Dan ini tidak bisa diselesaikan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Pariwisata. Tentunya peran para guru ini adalah sangat banyak karena saya ke Denmark kemarin tentang kebersihan itu masuk kurikulum pendidikan mulai kelompok belajar sampai TK dan perguruan tinggi itu sudah masuk dalam pendidikan karakter kebersihan. Di semua orang bersikap bersih. Kalau saya ke suatu tempat ya ke wali kota, ke Deva, tempat pendidikan, walaupun di sana hutannya lebih lebat dari ini kebun, tapi daun-daun berserakan begini tidak ada di sana itu. Di sepanjang jalan sampai ke gunung-gunung, sampai kampung, sampai ke laut, tidak ada daun berguguran itu ada di jalan, semuanya bersih, hampir sepanjang negara itu. Semuanya bersih, kelihatan indah gitu kan. Karena memang mulai dari anak kecil sampai orang dewasa itu sangat peduli terhadap kebersihan. Jadi walaupun mobilnya Mercy itu isinya sampah, mereka buang sendiri ke TPA, ke TPS di mana berada, itu di Denmark. Nah, kalau di sini masih belum, harus minta dilayani. Jadi kesadaran awareness of the people ini masih belum tersentuh kalau di Indonesia. Semuanya masih masyarakat rakyat Indonesia ini masih minta dilayani. Lek perlu semuanya gratis, tinggal duduk saja masyarakat Indonesia semua dilayani pemerintah. Itu maunya. Nek bisa bensin nggak bayar, BBM nggak bayar, listrik nggak bayar, PDAM nggak bayar. Tapi kewajibannya tidak dipenuhi. Ini masih taraf itu karena kita masih taraf berkembang. Nah kalau di sana sudah mandiri semua, jadi pemerintah tinggal mengkoordinir kegiatan. Dan yang jauh berbeda karena di sini pemerintah itu melayani masyarakat sehingga pegawainya harus banyak. Saya ngampir ke wali kota Solodor itu. Jadi di Solodor itu suatu wali kota, suatu perkotaan kayak di kota Malang, pemerintahan kota itu. Mulai dari wali kota, wakil wali kota, sampai ke
kepala dinas di sana itu pegawainya cuma 50 orang, 70 orang. Di satu wali kota pegawainya 70. Nah, Kabupaten Malang pegawai ini 22.000. Ya, jauh. Sehingga negara ya banyak digunakan untuk membayar pegawai. Di Malang dari APBD 4,5 triliun, 2,5 triliun bayar pegawai. Dari 2,5 triliun, 1,2 triliun bayar guru. Di guru terbanyak di APBN kita 1,450. Jadi dari 2,5 triliun, 1,2 triliun bayar guru, dan dengan anggaran lainnya 1,460 miliar itu untuk kepentingan pendidikan, sehingga hampir 35% untuk pendidikan. Maka dari itu nanti di bulan ini minggu depan mudah-mudahan nanti Pak Dirjen bisa, ini yang dicanangkan Kabupaten Malang jadi Clean City of ASEAN. Ini saya minta dukungan para guru, minimal di sekolah-sekolah ciptakan situasi bersih. Karena di sana itu orang memberi contoh itu lebih utama daripada diceramai. Jadi orang-orang sana itu tidak banyak bicara tapi bekerja, memberi contoh yang lain yang terbaik. Saya seminggu di Denmark itu tidak pernah dengar suaranya klaksonnya mobil, itu tidak pernah. Ya antri. Jadi kalau ada orang mandek di depannya, kalau di sini tat kan gitu. Sana enggak, dibiarkan sudah lewat. Sepeda mau lewat, mobilnya yang berhenti. Tapi tidak ada sepeda motor bereng-bereng, itu tidak ada. Yang ada hanya sepeda pancal, kemana-mana jalan. Sehingga saya di sana di minggu, kalau sudah nyampe di hotel ya diem aja, mau keluar gak ada, harus jalan kemana-mana, jalan-jalan kaki sama sepeda pancal yang ada. Tapi mobilnya bagus-bagus, bersih-bersih. Untuk pengangkut tinja, pengangkut sampah, itu kalau di sini yang dipakai untuk ngangkut susu. Jadi mobilnya stainless kayak gitu ya, kalah mobil susu yang diangkut susu di sini itu dengan mobil sampah di Denmark. Itu yang terjadi. Maka dari itu saya mohon nanti melalui PGRI Pak Dwi, ini kita mohon nanti para guru untuk berpartisipasi dan berbuat kebersihan untuk kita sendiri, bukan untuk siapa-siapa, tapi bersih adalah kesehatan untuk kita sendiri. Nah, kali ini kita dapat korban, ini yang ordinir adalah Pak Sekda dari Korpri. Ketika nyampaikan saya diberikan siapa korbannya, kasih PGRI gitu kan. Ya. Di ASN atau juga ada di kabupaten boleh sama satu dengan ini dibagi di Pendopo Malang. Tak suruh boleh di depan pendopo, nanti besok bersama-sama. Yang satu ke PGRI. Supaya apa? Nanti kita bersama-sama meneladani, ya, berkorban dalam menjalankan tugas, insya Allah pahalanya besar. Mudah-mudahan pengorbanan kita selama ini atau pengabdian kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, karena semua pengabdian kita itu jadi ibadah untuk kita semua, apalagi guru. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli. Penyerahan hewan korban secara simbolis dari Bapak Bupati Malang kepada Ketua PGRI Kabupaten Malang. Bernaung di bawah sang panji, sinar surya dan meratap, anggotanya bersama. Wahai kaum guru semua,
laksanakan kewajiban kita